Titik awal perbaikan adalah mengenali kebutuhan. Masaki Imai. Bagaimana kondisi keuanganmu saat ini? Apakah lebih baik dari tahun lalu? Bagaimana dengan pemilikan asetmu dalam beberapa tahun terakhir? Apakah bertambah atau justru berkurang? Manusia sebaiknya selalu berproses menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu, baik secara ekonomi maupun secara kepribadian. Namun manusia seringkali stuck di suatu keadaan dan merasa terlalu nyaman sehingga malas untuk meningkatkan diri. Rasa nyaman ini bisa disebabkan karena sudah puas dengan hasil yang dicapai atau karena terlalu malas untuk berusaha mencapai target lebih tinggi. Jika kamu mengalami ini, maka kamu perlu tahu tentang Kaizen. Kaizen adalah sebuah konsep dari bangsa Jepang tentang sebuah perbaikan yang berkesinambungan, yaitu bahwa dalam hidup kita harus terus ada perbaikan secara terus-menerus. Kaizen yang berasal dari bahasa Jepang yang memiliki arti kai, yang berarti perubahan, dan zen, yaitu kebijaksanaan. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Masaki Imai, seorang ahli dari teori organisasi dan konsultan manajemen Jepang pada tahun 1950-an. Konsep Kaizen pada dasarnya lebih banyak diterapkan dalam bisnis. Hingga saat ini, banyak organisasi dan perusahaan di seluruh dunia yang menggunakan filosofi Gemba Kaizen untuk meningkatkan produktivitas, kecepatan, kualitas, dan keuntungan dengan biaya, waktu, maupun usaha yang minimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemajuan tidak mungkin dicapai tanpa kemampuan untuk mengakui kesalahan. Masaki Imai. Masaki Imai mengungkapkan bahwa titik awal perbaikan adalah mengenali kebutuhan dan mengenali masalah. Jika tidak ada masalah yang dikenali, maka tidak akan ada pengakuan akan perlunya perbaikan. Karena itu, rasa puas menjadi musuh utama dari konsep Kaizen. Prinsip 1 menit. Pernah kesulitan untuk memulai suatu kebiasaan baik atau susah untuk memiliki semangat mengerjakan suatu pekerjaan? Kaizen memiliki prinsip 1 menit, prinsip untuk melawan rasa malas, yaitu hanya dengan melakukan suatu pekerjaan selama 1 menit saja. Misalnya kamu sangat ingin membaca buku, namun kamu kehilangan motivasi dan merasa sangat malas. Maka setidaknya cukup baca buku 1 menit saja. Karena setelah kamu berhasil membaca buku selama 1 menit dengan tuntas, perasaanmu menjadi lebih baik. Kamu bisa membaca buku lagi selama 1 menit pada keesokan harinya. Ulangi setiap hari pada waktu yang sama, sehingga membaca buku menjadi kebiasaanmu. Prinsip 1 menit secara tidak sadar dapat melatihmu untuk konsisten, memiliki kerja keras, dan tanggung jawab. Karena rasa puas, maka kamu juga dapat meningkatkan durasi membaca menjadi 2 menit, 3 menit, atau bahkan hingga 30 menit. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan aktivitas ini, kamu perlu benar-benar fokus dan memastikan kamu bisa melakukannya tanpa distraksi. Ketika kamu telah berhasil membuat suatu aktivitas menjadi kebiasaan, maka kamu akan merasa ketagihan dan mulai menerapkannya pada aktivitas lain. Efeknya, tentu kamu memiliki beberapa kebiasaan yang kamu lakukan dengan konsisten dan fokus. Hal ini mungkin memang terasa kecil, namun manfaatnya bisa menjadi sangat besar dalam waktu beberapa bulan atau tahun. Kamu akan merasakan banyak perubahan baik dalam menjalani hidup, sehingga tentu kamu dapat memperbaiki pekerjaanmu, rumah tanggamu, kualitas kesehatanmu, dan kualitas hidupmu secara keseluruhan. Kamu tidak dapat melakukan Kaizen hanya sekali atau 2 kali dan mengharapkan hasil segera. Kamu harus terus melakukannya untuk jangka panjang. Masaki Imai. 5S dalam Kaizen. Masaki Imai juga memperkenalkan prinsip 5S dalam Kaizen, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, serta Shitsuke. Prinsip 5S bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta produktivitas dengan tujuan menghindari ketidakefisiensian. 1. Seiri. Seiri dalam bahasa Indonesia artinya ringkas. Hal ini menunjukkan bahwa kamu perlu memiliki keteraturan untuk bisa meringkas pekerjaan, yaitu dengan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga segala barang yang ada di tempat bekerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. 2. Seiton. Seiton berarti rapi.
di mana kamu harus melakukan penataan ruang kerja agar segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. Seiton juga memastikan agar proses kerja jelas dan efisien sehingga tidak menyebabkan pemborosan. 3. Seiso. Seiso artinya resik atau bersih. Ruangan kerja harus senantiasa bersih agar kamu dapat bekerja dengan nyaman. Pembersihan juga berarti inspeksi utilitas secara berkala untuk pemeriksaan persediaan demi memastikan semua kebutuhan selalu tersedia. Seiso mungkin terkesan membutuhkan banyak waktu. Namun, hal ini sebenarnya menghemat waktu dan biaya dalam jangka panjang. 4. Seiketsu. Seiketsu berarti rawat. Maksudnya yaitu bahwa 3S pertama tidak dilakukan hanya sekali, melainkan harus dilakukan secara berkala. 5. Shitsuke. Shitsuke artinya rajin, yaitu bahwa 4S sebelumnya perlu terus dilakukan hingga menjadi sebuah kebiasaan. Tujuannya untuk mempertahankan standar sebelumnya dan meningkatkan standar yang sekarang. Menerapkan Kaizen dalam bisnis. Pada dasarnya, konsep Kaizen adalah tentang manajemen dalam menjalankan bisnis. Kamu dapat menerapkan Kaizen dengan cara 1. Analisis kinerja. Untuk mengidentifikasi suatu masalah, maka kamu perlu secara rutin melakukan analisis kinerja. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui perbaikan apa saja yang perlu dilakukan untuk menjadi lebih baik. 2. Keterbukaan. Untuk dapat mengetahui apa saja masalah dalam bisnis, perlu adanya kejujuran dan keterbukaan. Dengan keterbukaan, maka masalah akan mudah dideteksi dan dipahami oleh seluruh tim, sehingga masalah dapat diurai dan dicari jalan keluar untuk memperbaikinya. 3. Fokus dari hal terkecil. Semua masalah besar dimulai dari kesalahan kecil, maka mulailah dengan memperbaiki hal-hal kecil dan mendasar, seperti jam kerja yang efektif, alur kerja yang efisien, sistem komunikasi yang tepat, hingga hal-hal detail lainnya. Jika sistem kerja sudah benar, maka kamu dapat melanjutkan pada masalah produksi hingga pelayanan. 4. Perbaikan secara terus-menerus. Proses perbaikan perlu dilakukan setiap hari secara terus-menerus. Hal ini untuk selalu dapat meningkatkan kualitas dan mengikuti perkembangan kebutuhan pasar. Perbaikan juga dilakukan untuk mengikuti teknologi dan kemajuan dunia, sehingga kita terus melakukan inovasi dan menyelesaikan lebih banyak persoalan konsumen. 5. Memahami kebutuhan pelanggan. Di samping terus melakukan inovasi, kita juga perlu mengetahui kebutuhan pelanggan. Karena produk yang lengkap dan berkualitas tinggi tentu diikuti dengan harga yang sepadan, padahal belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi pelanggan. Sehingga produsen perlu tetap menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 6. Lingkungan yang suportif. Lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan akan mempengaruhi semangat kerja dan kekompakan dalam tim kerja. Maka ciptakan lingkungan kerja yang terbuka untuk pendapat, sehingga masing-masing anggota tim dapat berpartisipasi dalam kemajuan organisasi atau bisnis. Berikan kesempatan dan peluang kepada tim untuk belajar dan menambah skill. Selain dapat mendukung setiap anggota tim untuk berkembang dan belajar, kamu juga akan memperoleh hasil kinerja lebih baik yang bermanfaat bagi bisnismu. 7. Jangan mengejar kesempurnaan. Mengejar kesempurnaan tidak akan pernah ada habisnya. Hanya akan membuatmu stres dan tidak bahagia. Daripada mengejar kesempurnaan, maka pastikan bahwa bisnismu selalu berprogres ke arah perbaikan. Ingat prinsip Kaizen, bahwa proses perbaikan setiap harinya akan membuat kita merasa puas dan termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi di hari berikutnya. Filsafat Kaizen adalah bahwa cara hidup kita, baik itu kehidupan kerja kita, kehidupan sosial kita, atau kehidupan rumah tangga kita, pantas untuk terus ditingkatkan. Masaki Imai. Manusia seringkali menginginkan perubahan besar, namun lupa untuk memperhatikan hal kecil. Padahal semua hal besar selalu dimulai dengan langkah kecil.